Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Mbah Andi Channel di siang hari ini, di cuaca yang cerah ini, saya masih berada di Kota Manado, tepatnya di Provinsi Sulawesi Utara. Alhamdulillahirabbil alamin, masih dalam kondisi yang sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan, memberikan rahmatnya, memberikan segala sesuatu yang saya butuhkan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para sedulur-sedulur YouTube yang berbahagia, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tip, sedikit mengingatkan saja bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita masih dibatasi oleh banyak hal dari anjuran pemerintah, mudah-mudahan kita membuat kegiatan yang positif-positif saja ya sedulur-sedulur. Boleh kegiatan yang bersifatnya duniawi atau yang sifatnya ukhrawi ataupun spiritual atau keagamaan, itu malah lebih bagus karena bisa meningkatkan kesadaran diri. Dimana orang hidup itu seperti falsafah saya pribadi orang Jawa, hidup pada dasar kasunyatan, pada realitas dimana segala sesuatu itu tergantung perilaku kita sendiri, tergantung tingkah laku kita sendiri. Jika tingkah laku kita itu baik, ramah tamah, penyabar, penyayang, tidak mudah emosional, tidak mudah tersinggung, orangnya sangat menerima atas keadaan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, maka saya rasa itu tidak akan menjadi masalah yang berat bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kecuali kita tidak mau merubahnya. Yaitu rubah yang pertama adalah kemalasan yang membuat kita tidak bisa lebih baik menjadi orang dari hari kemarin. Kita masih seperti yang dulu, seperti lagu-lagu tempo tembang kenangan itu. Jadi kita harus bisa merubah pola pikir kita ke depan agar menjadi orang yang lebih baik tentunya. Seperti halnya lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Kalau yang suka berkegiatan keagamaan ya lebih rutin dalam hal keagamanya. Yang penting dosisnya atau porsinya jangan terlalu berlebihan ya sedulur, karena segala sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Dalam hal beragama juga harus sesuai porsi. Jadi kita antara kegiatan duniawi dan kegiatan ibadah itu harus seimbang. Dalam konteksnya ibadah secara ritual agama, karena sejatinya atau hakikatnya itu segala sesuatu itu adalah ibadah, sedulur-sedulur. Seperti bekerja, mencari nafkah itu juga ibadah. Merawat orang tua itu juga ibadah. Merawat istri, merawat anak itu ibadah. Bekerja di kebun ibadah. Menjadi satpam juga ibadah. Menjadi kasir itu ibadah. Menjadi pedagang juga ibadah, karena akan diberikan cobaan oleh Allah dengan berbagai macam cobaan sesuai karakter, sesuai wadah manusia itu masing-masing. Jadi seperti halnya rezeki itu juga tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita samakan dengan yang lain. Seperti halnya saya sendiri sebagai seorang pekerja lepas, sebagai seorang kuli, kalau mungkin rezekinya beda dengan mereka yang sudah menjadi bos, menjadi
pengusaha itu memang beda, tapi dalam konteksnya kita itu mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan Tuhan ini kita syukuri dengan betul, tetap berbagi kepada sesama, jangan pelit, jangan merasa yang paling pintar, jangan merasa yang paling bagus, karena sesungguhnya manusia itu hanya bisa melihat kelebihan kita sendiri, tidak bisa melihat kekurangan kita sendiri, kecuali orang lain yang bisa mengingatkan kita, yaitu kita saling mengingatkan akan makna hidup yang sebenarnya atas kesejatian hidup. Jadi pesan saya hari ini itu tentang makna hidup yang sebenarnya. Jangan sampai kita salah langkah ya guys, karena kebanyakan manusia itu digoda ya satu ucapan guys. Ucapan itu walaupun sedikit, kalau kita salah ngomong itu atau salah bicara bisa menjadi malapetaka. Kebanyakan itu yang beredar di berita-berita di televisi itu sangat mengerikan ya guys. Jadi orang itu hanya salah bicara, bercanda berlebihan dengan berujung kematian itu banyak sekali. Jadi mohon dipahami bahwa mending kita itu menjadi orang yang mengalah ya jelas. Karena mengalah itu sebenarnya luar biasa konteksnya secara lahir dan secara batin itu. Karena orang yang paling derajatnya di sisi Allah itu sebenarnya orang yang sabar dan takwa. Dan bertakwa itu sebenarnya konsepnya sabar dan syukur itu. Jadi yang paling dekat Allah Subhanahu wa taala atau dekat dengan Tuhan yang Maha Esa itu orang yang sabarnya tinggi, rasa syukurnya juga tinggi. Makanya itu dinamakan orang yang bertakwa. Tidak hanya orang yang melakukan ritual ibadah secara rutin saja, bisa melakukan sholat, bisa melakukan puasa, ibadah haji, tapi tidak bisa menahan emosi, tidak bisa menahan syahwat, itu sama saja tidak ada gunanya. Karena itu justru yang paling utama itu menahan segala sesuatu dari maksiat, dari kejahatan, itu yang lebih besar karena akan membuat kita menjadi lebih baik. Oke, segitu saja ya sedulur. Mudah-mudahan sampean semua dirahmati Allah, diberikan panjang umur, dibukakan pintu-pintu rezekinya oleh Allah, dan diselamatkan dari bala bencana yang kita tidak tahu kapan datangnya. Mudah-mudahan Allah akan rezekinya. Amin, amin ya Allah. Saya tutup dengan sholawat. Mudah-mudahan seluruh ini terhibur, mendapatkan sedikit wawasan dari saya, karena channel Mbah Handi channel ini saya peruntukkan untuk menambah wawasan. Saya tidak mengejar rating, tidak mengejar subscriber. Yang penting saudara-saudara semua itu bisa mendapatkan kemanfaatan dari apa yang saya bagikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya ini hanya al-fakir dhaif yang kurang ilmu, kurang amal, kurang sedekah, dan kurang apapun, hanya kekurangan dalam diri saya. Mudah-mudahan Allah bukakan segala sesuatu menjadi amal ibadah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.